Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Datsun Cross ini adalah crossover yang memiliki harga jauh lebih terjangkau daripada Calya ataupun Sigra. Perlu kalian ingat ya, ini bukan mobil LCGC loh. Ini adalah crossover buatan Datsun yang memiliki teknologi dan fitur-fitur canggih yang sebenarnya bisa membuat dia jadi pilihan yang menarik. Tapi kenapa ya konotasi dari mobil ini tuh kayaknya banyakan negatifnya? Oleh karena itu hari ini kita akan membuktikan driving experience dari mobil ini dan kita akan mencari tahu apakah memang mobil ini seenggak enak itu atau dia cuma kalah merek aja. Oke, sekarang kita mau menguji radius putar dari Datsun Cross. Tapi kita nggak tempat biasa, kita coba di jalanan yang lebih lebar aja karena sebenarnya udah ketebak radius putar Datsun Cross ini bagus. Seperti yang kalian lihat, kita muter, kita masuknya ke jalur kanan lagi. Jadi memang salah satu syarat untuk mobil supaya bisa enak dipakai ya, itu tentunya radius putar juga harus mendukung. Jadi nggak ngeribetin pengendaranya, nggak harus mundur lagi atau apa. Nah ini karena memang mobil dimensinya kompak dan cc ini juga didukung dengan radius putar yang bagus. Jadi kita juga terbantu lah sebagai pengemudi. Lanjut kita membahas fitur hiburannya. Kalau dari segi fitur hiburan kita bisa lihat Datsun memang serius banget pengen ngerubah atau ngelepas title LCGC dari Datsun Cross ini. Kalau dari luar kita bisa lihat penggunaan velg yang semula Datsun gue itu kaleng, sekarang udah velg racing 15 inci. Lalu di atasnya ada roof rail yang bukan cuma sekedar aksesoris tapi juga kalian bisa gunakan tambahkan roof rack kalau kalian mau bawa barang-barang banyak ketika mudik. Nah, di depan headlampnya juga udah model baru dan sudah ada LED positioning lampnya, jadi yang mirip DRL dan itu sekilas alur garisnya mirip BMW seri 2 Coupe yang terbaru ya. Nih gambarnya ditaruh aja sih, jadi kalian bisa bandingin. Apa mungkin BMW ngambil inspirasi dari Datsun? Nah, masuk itu juga headlampnya canggih ya. Dia udah auto, ada di sini auto dan auto itu nggak ada di mobil seperti Honda Jazz, itu belum ada. Jadi Datsun ini udah ada yang harganya separuhnya. Nah, masuk ke dalam kita juga akan berasa beda karena dia sudah menggunakan layout dashboard yang baru, beda seperti Datsun Go. Dan ini juga sudah menggunakan head unit touchscreen, jadi terlihat modern ya sentuhan dan lebih terkesan mahal. Selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pengaturan spion secara elektrik, beda dari Datsun Go yang masih manual. Dan mobil ini juga sudah ada MID-nya, jadi sajian informasi lebih lengkap di odometer. Joknya juga bahan fabric dengan pola honeycomb, jadi terlihat lebih eksklusif. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Kalau soal fitur keselamatan, mobil ini pengeremannya udah lengkap. Dia udah ada ABS, EBD, BA, lalu selanjutnya dia punya dual airbag tentunya untuk memastikan keselamatan penumpang. Dan yang terlebih lagi, mobil ini punya vehicle stability control. Jadi karena memang Datsun membuat mobil ini di ground clearance lebih tinggi daripada Datsun Go, dia juga menyelipkan teknologi ini supaya kita pengendaraannya jadi lebih stabil. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan immobilizer, central lock, dan ada juga parking sensor. Lanjut soal kekedapan kabin, karena tentunya kalau kita berkendara kita mau kenyamanan soal kekedapan ya. Kita nggak mau suara dari luar berisik-berisik itu masuk. Dan sejauh yang kami coba sampai sekarang, kekedapan kabin dari Datsun Cross ini terbilang cukup baik ya. Oke, ini samping kita nih pickup knalpot racing nih. Tapi cukup baik gitu. Cukup baik sih secara didengar telinga ya. Untuk mobil yang seharga ini ya, ini bisa dibilang salah satu yang terbaik untuk kekedapan kabin. Ya, ini untuk dari road noise juga nggak masuk, dari suara dari ban juga nggak, karena ini juga pemilihan jenis bannya juga kategorinya untuk yang kenyamanan ya, bukan untuk performa. Kalau dari segi ergonomis mobil ini apa ya? Sebenarnya ya cukup standar untuk mobil pada harganya. Kita nggak bisa ekspektasi yang terlalu gimana-gimana karena biar bagaimanapun Datsun Cross ini hadir sebagai mobil yang terjangkau ya. Nah kalau untuk posisi berkendara sendiri, setir ini udah fix, nggak bisa, gue nggak nemu tuas buat ngaturnya lagi. Ini udah fix gue rasa. Jok masih bisa diatur reclining dan maju mundurnya, walaupun naik turunnya udah nggak bisa diatur, jadi fix di sini. Untuk posisi berkendara ini memang mungkin tidak untuk semua orang, tapi untuk mayoritas orang Indonesia harusnya tidak ada masalah. Cuman hanya yang gue keluhkan ini mungkin posisi setirnya dibuat Datsun agak tinggi. Harusnya kalau bisa lebih rendah dikit, jadi tangan kita nggak terlalu tinggi, mungkin lebih baik. Tapi selebihnya, lagi-lagi untuk mobil yang seharga ini, dari posisi berkendara nggak ada keluhan. Tapi
Untuk selebihnya kita harus cari tahu visibilitasnya dan suspensinya dan yang lainnya. Jadi kita lanjut aja reviewnya. Oke, masuki bundaran kita akan menguji visibilitas dari crossover LMPV dari Datsun ini. Nah, oke, nggak ada masalah ya. Visibilitas sangat baik, pilar sangat tidak mengganggu, penglihatan jelas, ke belakang jelas. Aman, nggak ada masalah. Dan posisi berkendara kita sebenarnya kalau dari kursi agak rendah seperti yang gue bilang tadi, udah nggak bisa diatur lagi tinggi rendahnya. Tapi dari kalau kita ngelihat keluar itu kita nggak ada masalah. Mungkin karena ground clearance mobilnya juga yang sudah lebih tinggi dari Datsun Go. Jadi untuk visibilitas aman. Oke, lanjut ke pengujian suspensi. Gue penasaran banget sama suspensi mobil ini karena ya dibandingin Calya Sigra yang udah sering kita coba, ini gue belum ya. Kita coba aja. Empuk loh. Kita coba lebih kencang ya. Kita hajar speed bumpnya 60. Empuk loh. Surprisingly enak loh. Gak keras. Oke, kalau pelan berasa getar. Tapi enak suspensinya. Suspensi empuk, nyaman buat pemakaian dalam kota ataupun luar kota. Pasti enak ini. Tetap mau kalian ketemu jalan aspal atau jalan yang gimana tetap enak karena empuk. Kalau suspensi empuk ini apa dia limbung nanti ya? Padahal kan dia ground clearance makin tinggi, tapi udah ada vehicle stability control. Jadi kita coba aja langsung yuk. Oke, untuk catatan, ground clearance dari Datsun Cross ini adalah 200 mm. Yang artinya dia punya ground clearance yang sama seperti Rush, Terios ataupun BRV. Dan kalian tahu kan ini mobil kecil banget tapi tinggi gitu. Jadi gimana rasa handlingnya? Gue juga penasaran. Jadi mending kita coba aja langsung. Yuk. Oke, kita liatin dulu jalanan sepi, belakang kanan kiri nggak ada orang. Kita coba. Wow, berasa banget body rollnya. Limbung sekali. Tapi limbungnya itu aneh ya. Apa karena ini mobil kecil yang ground clearance tinggi? Atau karena vehicle stability control yang membantu? Ground clearance limbungnya tuh halus gitu, lembut. Jadi kita kayak digoyang tapi kayak lembut gitu loh. Jadi ya goyang, kesimpulan tetap goyang. Handlingnya nggak inilah kalau buat kalian pakai satset. Tapi kita bisa merasakan kinerja vehicle stability control bekerja. Dan jadi alhasil limbungnya halus gitu loh. Jadi kayak kalian goyang di atas kapal mungkin ya. Tapi ya gitu loh. Tapi dari suspensi empuk ya wajar aja dia ada goyang, apalagi dia tinggi. Tapi setidaknya memang Datsun benar sekali menempatkan vehicle stability control. Jadi secara overall mobil ini memang bisa dibilang masih nyaman. Datsun Cross menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 78 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 104 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke penggerak roda depan. Nah, ini yang keren dari Datsun Cross. Untuk pengujian dalam kota, kita melakukan kecepatan mungkin kisaran 20-an ya tadi ya. Karena kita nggak kencang-kencang. Kita dapat angka konsumsi bahan bakar sesuai MID itu 16,9 km per liter. Hampir 17 km per liter, dan itu untuk dalam kota. Berarti kalau untuk luar kota mobil ini bisa di atas 20. Itu sangat irit ya, mengingat mobil ini adalah mobil bermesin 1200 cc yang tentunya sebenarnya kalau mau minum ya dia masih bisa pertalite ya harusnya ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakar tentunya dia sangat budget friendly. Jadi kalian kalau pakai mobil ini tenang aja, kalian nggak bakal jadi sahabat SPBU. Kalian masih jarang-jarang datangnya karena pun dia irit banget konsumsinya. Oh iya, ada satu fun fact lagi tentang Datsun ini. Ini kan Datsun Cross ini pertama kali juga dia diperkenalkan dengan transmisi CVT ya, Matic CVT. Nah, dari yang kami tahu hasil konsumsi bahan bakar ini di Datsun Cross CVT itu lebih irit daripada Datsun Cross manual. Itu kinerja CVT memang terbukti dari situ ya, memang dia memperirit. Dan juga yang uniknya lagi, tenaga yang dihasilkan dari mesin Datsun Cross CVT ini lebih besar 10 HP daripada Datsun Cross manual. Jadi memang kami rasa mobil ini adalah pilihan yang cocok buat kalian-kalian kalau milihnya yang CVT ya. Kalau manual ya kalian udah kalah di konsumsi bahan bakar sama tenaga. Jadi jelas-jelas CVT ini adalah salah satu tipe yang lebih favorit lah untuk Datsun Cross. Sekarang kita udah di belakang Datsun Cross, dan seperti yang kalian bisa lihat yang paling berasa itu headroomnya
cukup ya, cukup memadai. Walaupun legroomnya ini pas banget ini profil pengendara tinggi 185. Jadi cukup tinggi untuk rata-rata orang Indonesia. Jadi legroomnya kita terbatas. Ya seadanya aja legroomnya. Disempit ya enggak juga, tapi ya seadanya aja. Dan duduk di belakang sini lebih enak idealnya untuk 2 orang, karena kalau untuk orang ketiga itu orang ketiga nggak pas. Di sini nggak ada headrestnya. Kalau di sini pun sebenarnya headrestnya pendek ya, karena dia menyatu sama joknya, jadi kurang baik menyanggahnya. Selebihnya di sini juga nggak ada apa-apa lagi loh. Bahkan kantong di kursi itu juga nggak ada, cuma ada di samping sini. Selebihnya udah nggak ada apa-apa lagi. Intinya sih ya bisa duduk belakang sini dengan masih ada power window juga, tapi ya tempat terbatas untuk orang dewasa dan ideal untuk 2 orang. Kalau di belakang kayaknya gue lagi nggak pengen duduk di belakang. Kalian bisa lihat aja dari sini, bisa kalian lihat dia tempatnya juga terbatas. Malah itu kalau orang dewasa yang duduk fix jongkok sih, terus nggak ada headrest juga, jadi idealnya buat anak-anak. Jadi kalau untuk ideal mobil ini sebenarnya dua untuk anak-anak. Jadi 4 orang dewasa, 2 anak-anak. Cuman memang kalau dipaksa ya bisa 7. Cuman kalau untuk idealnya yang masih nyamannya ya itu 6. 4 orang dewasa, 2 anak-anak. Oke, sebelum kami coba rasa berkendara mobil ini, sebenarnya ekspektasi kami nggak terlalu tinggi. Tapi setelah kami coba rasa berkendaranya, kalau mau disimpulkan, sebenarnya Datsun Cross ini sangat oke banget loh buat kalian pilih. Dari tampilan dia oke. Rasa berkendara stabil karena ada vehicle stability control. Mau diajak light off-road juga pasti mobilnya ayo karena ground clearance-nya tinggi. Dan juga fitur-fiturnya canggih-canggih. Ditambah lagi, ini mobilnya akan sangat cocok buat kalian yang nggak suka jadi sahabat SPBU karena mobilnya irit banget. Oleh karena itu, mobil ini dengan harganya yang sudah di bawah LCGC seperti Calya Sigra, membuat kami semakin yakin kalau mobil ini itu lebih layak dimiliki dibanding dibenci. Nah, jika ada dari kalian yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut Datsun Cross CVT 2018 ini, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga bisa ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang ingin cari tahu mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.